Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Geologi Dasar Acara 6 Bentuk Lahan Asal Proses Fluvial. Di sini kami beranggotakan yang pertama adalah Mbak Anggun, kemudian Mbak Fahma, kemudian saya sendiri Mumtaz. Tujuan dari praktikum acara 6 ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang bentuk lahan asal proses fluvial, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan proses terbentuknya bentuk lahan fluvial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengenali dan mendeskripsikan bentuk lahan asal proses fluvial melalui interpretasi foto udara. Dan pada dasarnya bentuk lahan proses fluvial ini disebabkan karena proses fluvial atau akibat proses air yang mengalir baik yang memusat maupun aliran permukaan bebas seperti overland flow. Kemudian bentang alam fluvial terbentuk karena proses fluvial diantaranya overland flow dan stream flow. Aliran air pada daratan mengalir dan mengikis partikel tanah dan menggerakkannya menuruni lereng seperti yang terdapat pada gambar 1. Saat hujan deras, aliran sungai mengangkut sedimen dalam volume besar dan membawanya ke hilir. Kemudian ada 3 aktivitas sungai. Yang pertama adalah erosi, yaitu lepasnya material dasar dari tebing sungai. Kemudian yang kedua adalah transportasi, terangkutnya material hasil erosi dengan cara terbawa dalam larutan, melompat, atau menggelinding. Kemudian adanya yang ketiga adalah deposisi, akumulasi material hasil transportasi pada dasar sungai, dataran banjir, atau pada tubuh air yang lain. Berikut gambar hasil erosi tebing sungai, deposisi, dan transport sedimen. Lanjut. Nah, kemudian gambar 1 atau grafik proses aktivitas fluvial terhadap kecepatan partikel, yaitu semakin cepat gerak air atau aktivitas fluvial itu semakin tererosi suatu materi. Sebaliknya, semakin lambat maka akan terjadi deposisi. Kemudian untuk setiap partikel seperti clay sampai sand itu berbeda-beda ukuran kecepatan kapan terjadi dan kapan tererosi. Misalnya pada tanah ukuran 1 atau 1.0 itu akan terdeposisi pada kecepatan 1.0. Kemudian kalau misalnya ada tanah ukuran 10 bakal tererosi pada kecepatan 100. Begitu untuk pembacaan grafiknya. Nah, pada gambar ini ada penjelasan mengenai aliran air mengangkut material hasil dari penggisan dengan berbagai cara, tergantung pada material dan kekuatan tenaga pengangkut. Erosi hydraulic action mampu mengikis material-material seperti kerikil, pasir, lumpur, dan juga lempung. Berikut gambar di samping yaitu penjelasan pada materi terlarut diangkut secara tak terlihat dalam bentuk ion kimia. Semua aliran membawa beberapa ion terlarut yang diciptakan oleh perubahan mineral. Kemudian yang B, pasir, kerikil, dan partikel yang lebih besar bergerak sebagai bedload. Bedload itu yang ada gambarnya juga di situ, yaitu yang terendapkan di situ. Berupa pasir, kerikil, dan partikel lainnya. Cara bergeraknya itu bergulir atau meluncur dekat dengan dasar saluran. Kemudian ada yang C, lempung dan lumpur dibawa dalam bentuk suspensi, yaitu material ditahan di dalam air oleh pusaran bola di sungai. Lanjut kepada Mbak Anggun. Oke, seperti yang sudah dijelaskan, tadi ada beberapa zona. Yang pertama itu ada zona produksi, zona transfer, dan zona deposisi pada daerah aliran sungai. Yang mana zona pertama ini tadi dominasinya adalah proses erosi, yang merupakan daerah hulu. Dan zona kedua didominasi oleh proses transport sedimen, yang merupakan daerah tengah. Yang ketiga adalah area yang didominasi oleh proses deposisi. Orde sungai digunakan untuk menunjukkan hubungan hierarkis antara segmen aliran dan memungkinkan cekungan drainase untuk diklasifikasikan menurut ukuran. Nah, orde sungai ini dibagi dalam 3 sistem. Yang pertama adalah sistem Strahler. Sistem Strahler ini tidak memperhitungkan jarak dan semua cekungan urutan keempat dianggap sama. Nah, untuk anak cabang pertama dari sumber air dinamakan dengan angka 1. Nah, kemudian pertemuan dari kedua cabang sungai
ditemukan dengan angka 2. Nah, kemudian untuk sistem Horton mengklasifikasikan sungai berdasarkan tingkat kerumitan anak-anak sungainya. Berbeda dengan sistem Strahler tadi, yang mana Horton ini mengklasifikasikan sungai utama atau yang bisa dilihat di angka 4 ini merupakan sungai dengan kerumitan yang tertinggi sehingga diklasifikasikan dengan angka 4. Kemudian untuk sungai kedua dengan sistem kerumitan dari 2 anak cabang sungai digolongkan dengan angka 3. Untuk anak cabang sungai yang bertemu dengan anak cabang sungai lainnya dinomorkan dengan angka 2 berikut. Nah, kemudian beda lagi dengan sistem Shreve. Sistem Shreve ini menentukan besarnya segmen saluran sebagai jumlah total anak sungai. Nah, untuk anak cabangnya ini sama dengan Strahler dikasih angka 1. Nah, kemudian semisal angka 1 bertemu dengan angka 1 dinamakan dengan angka 2. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan dari anak sungai yang kedua dengan anak sungai yang kedua atau segmen sungai dinamakan dengan angka 4. Nah, kemudian untuk pertambahan dari angka 4 ini dengan angka 4 dari sini menumbuhkan angka 8. Nah, untuk sistem yang sering digunakan itu adalah sistem Strahler. Kemudian untuk pola aliran dari sungai itu sendiri, pola pengaliran atau pola penyaluran merupakan suatu sungai atau lebih beserta anak sungai dan cabangnya dapat membentuk suatu pola atau sistem tertentu seperti yang dilihat pada gambar di samping. Nah, variasi dari pola penyaluran ini disebabkan oleh adanya struktur dan variasi batuan di mana pola pengaliran itu terdapat. Nah, untuk sistem pola aliran yang pertama yaitu pola dendritik merupakan pola aliran yang menyerupai penampang daun yang menjari. Hal ini dikendalikan oleh adanya litologi yang homogen. Kemudian yang kedua adalah pola aliran paralel yang merupakan pola aliran yang tercipta oleh lereng yang curam dan terjal. Bentuk alirannya merupakan sungai lurus-lurus mengikuti arah lereng dengan cabang sungai yang relatif sedikit. Nah, kemudian yang tiga, pola aliran trelis merupakan pola aliran yang menyerupai pagar, bentuknya menyerupai pagar. Hal ini dikontrol oleh adanya struktur geologi berupa lipatan, yakni lipatan antisiklin maupun sinklin. Nah, kemudian untuk yang pola aliran radial merupakan pola aliran yang merambat ke segala arah dari pusatnya, seperti yang terlihat bahwasanya pola aliran ini berpusat di satu titik. Nah, kemudian biasanya disebarkan secara radial dari ketinggian tertentu. Hal ini banyak ditemui di puncak gunung api dengan mata air yang memancarkan air ke segala arah. Nah, kemudian untuk pola aliran sentrifugal, pola alirannya seperti pada gambar cenderung memusat yang berhilir pada sungai yang mengelilinginya atau sungai utamanya. Nah, hal ini sering ditemukan pada kubah yang baru saja mencapai tahap muda. Untuk pola aliran selanjutnya yakni sentripetal. Pola aliran sungai ini mengalir ke arah cekungan yang lebih besar atau lebih rendah dan berkumpul di titik-titik tertentu. Biasanya ditemui pada danau ataupun cekungan yang memiliki air yang memusat. Kemudian untuk pola aliran distributeri merupakan pola aliran yang mana muara anak sungainya membentuk sudut lancip dengan sungai induknya. Hal ini biasa ditemukan pada bukit dengan lereng yang terjal. Nah, selanjutnya untuk pola aliran rektangular merupakan pola aliran yang dikontrol oleh struktur geologi berupa struktur rekahan dan patahan. Umumnya terjadi pada struktur batuan beku. Selanjutnya, untuk sistem atau pola aliran anular merupakan pola yang menyebar secara radial dari suatu ketinggian dan ke arah hilir kembali bersatu. Nah, aliran sungai utamanya ini melingkar dengan anak sungainya. Selanjutnya,
Ya, selanjutnya adalah bentuk lahan dari fluvial. Yang pertama yaitu adalah gosong sungai. Gosong sungai merupakan sedimen yang terbentuk di tengah-tengah aliran sungai. Contohnya yaitu gosong sungai pada Citra di Kali Opak, Bantul. Lalu yang kedua, ada kipas aluvial. Kipas aluvial terbentuk karena adanya pengkikisan oleh aliran air yang jatuh menuruni lereng, yang mana mengangkut sedimen yang kemudian terdeposisi di bagian bawah. Contohnya yaitu kipas aluvial di Death Valley, USA. Next. Lalu yang ketiga ada Sungai Bermender. Sungai Bermender adalah sungai yang panjang yang berkelok-kelok. Lalu selanjutnya adalah Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda terbentuk dari aliran sungai yang terpotong karena adanya sedimentasi, sehingga membentuk genangan air yang terjebak di salah satu sisinya. Dan biasanya terjadi di aliran sungai yang berkelok-kelok atau mender yang tertutup sedimen. Next. Berikut adalah contoh dari proses pembentukan Danau Tapal Kuda. Next. Lalu selanjutnya ada dataran banjir. Dataran banjir merupakan dataran yang terletak di sekitar sungai dan mengalami penggenangan apabila sungai mengalami penguapan. Selanjutnya yaitu tanggul alam. Tanggul alam adalah tanggul yang terbentuk secara alami yang membatasi aliran sungai sehingga apabila mengalami penguapan tidak menimbulkan banjir di daerah sekitarnya. Next. Selanjutnya yaitu dataran aluvial. Dataran aluvial terbentuk akibat adanya pengendapan sedimen dalam jangka waktu yang lama yang berasal dari satu atau lebih aliran sungai. Contohnya yaitu dataran aluvial di sekitar Sungai Bengawan Solo. Lalu selanjutnya ada delta. Delta terbentuk apabila aliran air sungai bertemu dengan aliran air lainnya yang mana memiliki kecepatan yang rendah atau bahkan diam, sehingga tidak dapat membawa sedimen yang mana akan mengalami pengendapan. Contohnya yaitu Delta Mahakam pada Citra. Next. Lalu selanjutnya ada point bar. Point bar menunjukkan deposisi. Jadi aliran sungai membawa sedimen kemudian terdeposisi di bagian point bar. Sedangkan cut bank merupakan area yang tererosi oleh arus sungai. Next. Berikut merupakan hasil praktikum dari acara 6. Yang pertama yaitu peta tentatif bentuk lahan fluvial, yaitu dengan mendelineasi secara digital dari Citra. Lalu yang kedua adalah tabel identifikasi bentuk lahan fluvial, minimal 3 dari kenampakan peta yang dibuat. Berikut merupakan contoh dari tabel identifikasi bentuk lahan fluvial, yang mana isinya ada kenampakan, gambar, proses, dan keterangan. Next. Sekian penjelasan dari acara 6. Apabila terdapat pertanyaan, praktikan dapat bertanya langsung kepada asisten masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.